Shalom umat terkasih, salam kenal, saya Yunis Abigail Tanggang, biasa dipanggil Yunis. Saat ini saya sedang ada dalam tahap perkenalan di GKI Pekalongan. Senang bisa berjumpa dengan ibu bapak saudara sekalian dalam program Sapaan Gembala GKI. Mari sebelum sama-sama kita merenungi firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, tak henti-hentinya kami mensyukuri segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menyertai kami dalam setiap episode dalam kehidupan kami. Dan saat ini juga ya Bapa, Engkau kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk merenungi firman-Mu. Maka tolonglah kami agar kami dapat memahami firman-Mu. Karena kami sadar bahwa firman-Mu lah yang akan menjadi bekal bagi kami untuk meneruskan langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur, amin. Saat ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, yaitu mengingat masa lalu, mengingat Allah. Dan bacaan Alkitab yang akan mendasari permenungan kita adalah Mazmur 143 ayat 3 sampai 5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab musuh telah mengejar aku dan menghempaskan hidupku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku sangat terpukul. Aku teringat akan hari-hari di masa lampau. Aku menuturkan segala pekerjaan-Mu. Aku merenungkan perbuatan tangan-Mu. Ibu bapak saudara sekalian, pernahkah Anda mendengar istilah gamon atau gagal move on? Ya. Gamon atau gagal move on ini adalah satu istilah yang cukup populer di kalangan anak muda. Gamon atau gagal move on adalah istilah yang menggambarkan seseorang yang kesulitan atau bahkan gagal untuk melupakan ingatan atau kenangan di masa lalu. Ya. Biasanya kenangan ini adalah suatu kekecewaan, kemarahan, atau hal-hal negatif lain, dan biasanya berkaitan dengan pengalaman emosional seperti percintaan atau perpisahan dan hal-hal lainnya. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah memang masa lalu itu harus benar-benar dilupakan? Kita sadar bahwa larut dalam kenangan di masa lalu akan menghambat seseorang untuk bisa berkembang, untuk bisa melangkah maju. Tapi pada saat yang sama juga kita sadar bahwa masa lalu akan selalu menjadi bagian dari kehidupan seseorang. Maka bagaimana nih kita sebagai orang beriman perlu merespons masa lalu? Kita sudah membaca Mazmur 143 ayat 3 sampai 5. Dan kita melihat pemazmur yang menggambarkan bagaimana kehidupannya dipenuhi dengan kesesakan karena begitu banyak orang-orang yang mau menjatuhkan dia. Sehingga rasanya ia mau mengakhiri kehidupan dan rasanya berat sekali. Tapi kita juga melihat bagaimana dalam masa-masa sulit itu ternyata pemazmur mengingat masa lalu. Dengan mengingat segala hal yang telah dikerjakan Allah di masa lalu, justru inilah yang menghadirkan kekuatan bagi pemazmur untuk bisa meneruskan kehidupan. Justru dengan mengingat masa lalu, mengingat segala hal yang sudah dikerjakan Allah, pemazmur bisa kembali berpengharapan akan hari esok. Nah, ibu bapak saudara sekalian, ternyata mengingat masa lalu itu tidak selalu buruk selama dilakukan secara bijaksana dan mawas diri. Dan mengingat masa lalu tentu bukan merujuk pada gamon ya ibu bapak. Bukan merujuk pada kita berarti boleh mengingat masa lalu, berarti kita boleh nih larut dalam hal-hal di masa lalu, dalam kemarahan, kegelisahan, kekecewaan, bukan. Tapi mengingat masa lalu berarti kita kembali mengingat hal-hal yang sudah dikerjakan oleh Allah.
kita kembali mengingat satu persatu apa saja kebaikan Allah yang akhirnya membawa pengharapan bagi kita akan hari esok. Maka saat ini mari sejenak kita kembali menoleh ke belakang, mengingat ke masa lalu, apa aja sih yang sudah Allah lakukan bagi kita? Mungkin di masa lalu, entah sebulan yang lalu, atau 1 tahun yang lalu, atau bahkan beberapa tahun yang lalu, kita pernah berada pada titik terendah kehidupan kita. Entah kita sempat mengalami permasalahan dalam relasi, dengan kekasih, dengan keluarga, atau kita pernah mengalami kegagalan dalam pekerjaan kita, atau kekecewaan dalam banyak aspek di kehidupan kita. Tapi mari kita lihat, ke saat ini ternyata kita masih bisa berdiri tegak menapaki kehidupan kita. Mungkin di masa lalu kita pernah kok terjatuh sampai terseok-seok, bahkan sampai berdarah-darah. Rasanya kita mau mengakhiri hidup ini saja karena berat sekali. Tapi ternyata toh kita masih bisa bernafas dan meneruskan kehidupan hingga saat ini. Dan ini semua adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Menarik saat kita melihat kata remember. Mengingat dalam bahasa Inggris itu remember, menganggotakan kembali atau menghadirkan kembali. Ternyata dalam mengingat, mungkin kita tidak bisa secara nyata untuk melihat lagi apa yang sudah Allah lakukan secara nyata di depan mata. Tapi dengan mengingat, kita bisa menghadirkan kembali perasaan lega, perasaan sukacita yang hadir karena Allah senantiasa menyertai kita. Perasaan-perasaan itulah yang akhirnya kembali menjadi kekuatan bagi kita dalam kehidupan kita yang mungkin gak enak-enak doang kok. Ada juga kok banyak yang duka yang harus kita lalui. Tapi dengan mengingat itu, kita kembali disegarkan untuk bisa berdiri dan melangkah maju. Maka Ibu Bapak, firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita mengingat masa lalu, mari kita mengingat Allah. Dengan begitu, kita bisa kuat untuk menjalani kehidupan, karena hidup sebagai orang percaya gak mulus-mulus aja. Mungkin di depan nanti masih ada pergumulan atau hal berat yang harus kita hadapi, tapi nanti kita bisa bilang this too shall pass. Ini juga akan berlalu, sama seperti hal-hal yang sudah kita lalui di masa lalu bersama dengan Allah. Maka mari kita mengingat masa lalu, kita mengingat Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kembali menyegarkan kami. Kami kembali diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah terlambat untuk menolong dan membangkitkan kami. Maka ya Bapa, saat ini kami memohon kiranya Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Temani kami untuk meneruskan langkah kehidupan kami. Dan tolong kami kalau nanti kami kembali terjatuh, pegang tangan kami, bantu kami berdiri. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu di episode Sapaan Gembala GKI berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.